siang. Alhamdulillah hari ini kita berada di pertemuan yang insya Allah sisa 2 kali lagi pertemuan begitu ya. Pertemuan yang nanti insya Allah akan disajikan oleh Ibu Lisa sama Bu Laila sama Ustadz Simin begitu. Kemudian kemarin kita alhamdulillah sudah mengkaji bersama-sama tentang berbagai model kurikulum sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Wahyudi dengan subjek akademiknya, kemudian Ustazah Khalidah dengan konstruktivisme sosialnya, kemudian ada Ustadz Mufrizal dengan model kurikulum humanisnya, kemudian yang terakhir kemarin ada oleh Ibu Azizah tentang model kurikulum teknologis begitu. Saya berharap teman-teman sudah dapat mengkomparasikan, membandingkan antara keempat kurikulum itu sendiri, model kurikulum itu sendiri begitu ya. Kalau subjek akademik dilandasi oleh dasar filsafatnya adalah filsafat perennialisme, esensialisme, kemudian memang desain kurikulumnya subject center kurikulum. Kemudian ada Mufrizal dan lain sebagainya, itu mungkin teman-teman nanti bisa mengklasifikasikannya sendiri, mengkomparasikan apa yang sebenarnya melandasi perbedaan antara 4 model kurikulum tersebut. Kemudian insya Allah hari ini kita sampai pada entah yang presentasi hari ini adalah Ibu Lisa sama Bu Laila atau Ustadz Simin, karena kemarin masih sepertinya koordinasi masih belum fix entah kurikulum merdeka atau membandingkan antar sekolah, madrasah sama pesantren begitu. Nanti kita lihat setelah ini. Oke teman-teman, kita langsung saja tanpa berpanjang kelam. Saya persilahkan pada presenter hari ini, entah yang ibu-ibu atau yang Ustadz Simin, monggo. Kalau semuanya Ibu Laila sama Mbak Lisa yang presentasi, moderatornya adalah Ustadz Simin begitu. Begitu juga sebaliknya, seumpamanya hari ini Ustadz Simin yang menjadi presenter, maka moderator adalah salah satu dari teman kita, ada Ibu Lisa sama Ibu Laila begitu. Oke, demikian teman-teman pengantar dari saya. Kemudian saya minta maaf, ini saya menugaskan teman-teman sekalian untuk melakukan perkuliahan secara mandiri, presentasi secara mandiri, diskusi secara mandiri begitu ya. Saya sepertinya tidak bisa mengikuti prosesi perkuliahan sampai akhir karena mohon maaf ternyata qadarullah saya lagi tidak enak badan begitu. Lagi dalam kondisi yang sakit. Begitu saja teman-teman, monggo dibuka dan dilakukan presentasi, kemudian buka diskusi. Kalau sudah, nanti bisa langsung dirangkum masing-masing begitu ya. Nanti insya Allah hasil recordingnya saya minta kepada siapa yang menyimpan hasil recordingnya ini. Yang jelas recordingnya Ustadz Adam saya belum melihat. Kemudian yang hanya kemarin saya lihat itu yang Ustadz Wahyudi kalau tidak salah. Nah ini nanti monggo Ustadz Rangga apa kendalanya nanti dikomunikasikan dengan saya. Insya Allah nomor saya juga sudah ada. Oke teman-teman, monggo selamat dan semangat Maaf belajar. Bapak sebelumnya Ustadz Simin kayaknya nggak bergabung. Beliaunya ada acara perpisahan kayaknya. Oke. Jadi presenternya Mbak Lisa sama Bu Laila ya? Siapa itu suaranya? Kak Aziza, suaranya putus-putus. Begini saja Mbak Lisa. Presenter hari ini ada 2 begitu ya. Nah mungkin moderatornya bisa dari salah satu yang 2 ini, ya. Antara Mbak Lisa atau Ibu Laila begitu. Oh ya baik bisa Pak. Ya. Oke. Saya saja kalau gitu. Oke. Makasih Mbak Lisa. Monggo mohon dipandu teman-teman ini agar
prosesi perkuliahan secara mandiri bisa berjalan dengan maksimal begitu, efektif. Oke, demikian saya akhiri, monggo Mbak Moderator dilanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Ya, Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah Bapak. Terima kasih. baik. Mohon izin Bapak, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali lagi bertemu meskipun via online Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya sehat. Semoga Bapak Dr. Badrut Tamam juga semoga lekas sembuh Bapak, semoga lekas sehat. Mohon izin Bapak, hari ini presentasinya tentang kurikulum Merdeka. Kemarin nggak jadi tukeran sama Ustadz Simin. Kebetulan beliau juga ada acara, ada kegiatan gitu. Terus Ibu Laila dan saya juga alhamdulillahnya masih bisa presentasi untuk pertemuan hari ini. Baik Bapak Ibu dan yang kami hormati Bapak Dr. Badrut Tamam MPD selaku dosen pengampu. Saya mohon izin sebentar mau share screen. Kelihatan ya Bapak Ibu ini tentang ininya, PPT-nya. Oke, baik. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai lagi. Di sini mungkin saya dengan Ibu Laila akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Konsep Kurikulum Merdeka. Ya. Mungkin presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Ibu Laila. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Laila. Kedengaran nggak suara Ibu ya? Jelas kah? Kedengaran, Bu. Jelas Bu. Kedengaran Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini rencana semula yang kami tidak presentasi karena ada kegiatan di luar perkuliahan, tapi atas izin Allah saya bisa tampil pada hari ini sesuai dengan jadwal. Yang saya hormati Bapak Dr. Badrut Tamam MPD yang beliau dalam kondisi sakit, mudah-mudahan beliau segera disembuhkan dari sakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Beliau sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan berkolaborasi dengan Mbak Lisa yang akan menyampaikan tentang materi model konsep kurikulum Merdeka. Untuk lebih efisiennya waktu, mungkin saya akan menyampaikan dulu pendahuluan dari model konsep kurikulum Merdeka ini. Next. Nah, ini ada beberapa tahapan yang akan kita bahas, yaitu ada tentang model konsep kurikulum, ada landasan filosofis, ada teori belajar, ada model pembelajaran, kedudukan guru dan peserta didik, serta nanti akan kita bahas tentang isi kurikulum. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka ini kan sudah kita
tahu semua bahwa sudah mulai berlaku dan insya Allah tahun depan akan berlaku semua untuk seluruh jenjang pendidikan. Baik, kita akan bahas pendahuluannya dulu. Kurikulum membutuhkan pengembangan dan penyempurnaan terus-menerus untuk mengikuti perkembangan sains, teknologi, dan masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan yang terkini adalah kurikulum merdeka, yakni kurikulum yang dengan muatan internal, kegiatan belajar mengajar lebih maksimal untuk menyajikan kebutuhan waktu yang cukup bagi peserta didik dalam mengenal konsep serta menguatkan kompetensi. Dalam implementasinya, guru mempunyai kebebasan dalam menentukan sumber bahan ajar guna menyelaraskannya dengan kebutuhan serta keinginan belajar dari peserta didik. Untuk yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang model konsep kurikulum merdeka. Bagaimana sih model konsep kurikulum merdeka ini? Menurut Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, sebelum mengerjakan peserta didik, sebelum mengajarkan peserta didik, guru perlu melalui pelatihan kurikulum merdeka belajar pada kapabilitas guru di seluruh jenjang kegiatan. Belajar mengajar tidak dapat berlangsung tanpa mekanisme uraian kemampuan utama dan kurikulum yang tersedia. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pelatihan ini kan sebelum kita mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing, biasanya kita kan diadakan pelatihan-pelatihan. Tapi mungkin dikarenakan anggaran yang tidak memadai dan mencukupi, maka untuk sekolah di bawah Dignas aja itu hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Ini menurut pemahaman saya ya, minta nanti masukan dari teman-teman. Menurut pengamatan saya bahwa untuk pelatihan implementasi kurikulum merdeka itu kalau di bawah Dignas biasanya ada sekolah yang disebut dengan sekolah penggerak. Dan sedangkan di madrasah sendiri untuk supaya kita bisa melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah kita, maka guru-gurunya diadakan pelatihan, dan untuk sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai bahasanya penggerak kurikulum merdeka ini di madrasah itu ada sekolah-sekolah yang berlabel negeri seperti MI negeri, MTS negeri, MA negeri, MA kalau di Samarinda kan ada MAN 1 dan MAN 2. Nah, itu masih sekolah-sekolah tertentu saja. Sedangkan di sekolah swasta belum diterapkan. Tapi kalau seandainya tahun depan memang diberlakukan secara umum, semua wajib melakukan, mau tidak mau kita harus melakukannya. Tapi itu tidak mengurangi kita sebagai guru untuk belajar, untuk memahami tentang kurikulum merdeka tersebut. Karena memang sudah ada banyak video-video tentang kurikulum merdeka tersebut. Baik tentang pembelajarannya, kemudian pelaksanaan P5-nya, asesmen penilaiannya sudah ada banyak di share di YouTube maupun artikel maupun media sosial lainnya. Jadi kita tidak ada alasan untuk menunggu pelatihan dulu baru sekolah kita akan mengadakan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian konsep merdeka belajar yang direncanakan Nadiem Makarim dimuat dalam 4 poin sebagai berikut. Jadi ada 4 poin yang termasuk dalam merdeka belajar. Yang pertama, konsep ini menjawab permasalahan yang dialami pengajar dalam implementasi pendidikan. Jadi untuk menjawab permasalahan yang terjadi ketika Bapak Ibu mengajar pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, mengurangi beban kerja pengajar dalam menjalankan tugasnya. Dilakukan lewat kebebasan mandiri dalam mengevaluasi belajar peserta didik menggunakan beragam alat. Merdeka dari pembentukan administrasi yang berat, serta dari desakan dan memplotkan pengajar. Mungkin Bapak Ibu yang pernah membuat RPP, kita pernah membuat RPP yang begitu banyak berlembar-lembar. Nah sekarang untuk pembuatan RPP itu yang
yang sekarang di kurikulum Merdeka itu disebut dengan modul ajar ya, itu lebih sedikit lebih simpel. Yang penting kan modul ajar sebenarnya intinya atau RPP itu kan ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Tapi kalau di modul ajar di kurikulum Merdeka ini modul ajar itu pada intinya jantungnya itu adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah asesmen. Nah itu jadi artinya mengurangilah beban kita dalam administrasi. Yang ketiga, membuka mata guna meninjau beragam permasalahan yang ditemui oleh pengajar ketika proses belajar mengajar di sekolah. Seperti masalah murid baru, administrasi pengajar dalam mempersiapkan proses mengajar, hingga permasalahan penilaian seperti USBN, UN. Nah, ini perlu kita ketahui semua kan, kalau waktu kurikulum 2013 kita berpatokan kepada KKM. Kalau di bawah KKM berarti tidak naik kelas. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini tidak berlaku KKM. Ada KKM namanya berubah itu dari KKM kalau saya tidak salah itu KPPK kalau nggak salah ya. Nah itu siswa naik kelas semua, tidak ada yang tidak naik kelas. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam masalah ini. Yang keempat adalah guru merupakan barisan terdepan dalam menciptakan masa depan bangsa lewat kegiatan belajar mengajar, sehingga suasana pembelajaran menyenangkan sangat krusial untuk diciptakan di ruang belajar. Jadi pada kurikulum Merdeka ini kegiatan belajar mengajar lebih fokus kepada kegiatan siswa dengan di mana kita ketahui bahwa ada diferensiasi siswa. Jadi mengajar kita disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lanjut. Kemudian yang pembahasan kedua adalah tentang landasan filosofis kurikulum Merdeka. Untuk landasan filosofis kurikulum Merdeka, kebijakan Merdeka Belajar dan kampus Merdeka secara filosofis setidaknya didasarkan pada 4 aliran filsafat. Yang pertama, aliran progresivisme, yaitu melihat mekanisme kegiatan belajar mengajar yang menekankan pada terbentuknya kreativitas, penyajian beberapa aktivitas, serta suasana yang dialami dengan mengamati pengalaman belajar. Nah ini kita tahu kan di kurikulum Merdeka ini untuk memulai suatu pelajaran kita melakukan asesmen awal. Asesmen awal itu atau sering juga disebut dengan asesmen diagnostik, di mana kita ingin mengetahui dulu sampai sejauh mana minat belajar siswa, kemudian cara belajarnya bagaimana. Nah, di situ kita bisa menentukan langkah-langkah pembelajaran kita, sehingga materi yang kita akan sampaikan itu bisa sampai ke anak sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, aliran konstruktivis, yaitu memandang pengalaman langsung belajar sebagai inti dari kegiatan belajar mengajar. Ini sudah kita bahas kemarin ya, makalahnya Ibu Kholidah kalau nggak salah. Kemudian aliran humanisme, ini juga kita sudah bahas, memandang pelajar dari segi keunikannya, potensinya, serta dorongan dalam dirinya. Ini juga kita sudah bahas. Kemudian filosofis yang terakhir adalah landasan filosofisnya adalah filsafat antropologis, yaitu melihat manusia sebagai individu yang bersosial, beradab, juga beragama. Itulah beberapa landasan filosofisnya. Kemudian bagaimana sih teori belajar dalam kurikulum Merdeka? Kita lihat sekarang bagaimana teori belajar yang dipakai dalam kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar dan teori belajar konstruktivisme saling berhubungan karena kedua-duanya menitikberatkan unsur kemerdekaan, kebebasan, serta keleluasaan bagi organisasi akademik dalam menaikkan persaingan pelajar dengan optimal. Yang kedua, apabila keduanya dihubungkan secara bersamaan, maka akan dihasilkan arti yang sama, yaitu pelajar perlu kebebasan dan perkembangan yang terjadi secara alamiah,
Mekanisme belajar mengajar menitikberatkan pada pengalaman secara langsung. Pengajar berperan sebagai penyedia fasilitas. Jadi guru hanya sebagai fasilitas. Organisasi pendidikan adalah penyedia laboratorium pendidikan guna mengembangkan dan mentransformasikan pelajar. Kegiatan yang berlangsung di sekolah dan rumah perlu berlangsung dengan suportif dikarenakan kemerdekaan menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam lingkungan belajar. Nah, ini teori belajarnya. Kemudian model pembelajarannya. Model pembelajaran kurikulum Merdeka ini adalah sebagai berikut. Modelnya apa sih? Mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan slide ini atau lebih dalam bisa membaca makalah kami. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada kurikulum Merdeka Belajar yaitu pelajar akan menjadi hal inti yang diperhatikan pada kegiatan belajar mengajar serta peserta didik tidak dijadikan sebagai objek melainkan subjek dalam hal ini. Peserta didik akan diberitahu cara untuk berkolaborasi entah itu dengan rekan seumurnya maupun pengajar. Mengajar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berarti bagi peserta didik supaya mereka dapat mengaplikasikan wawasan yang baru pada realita serta mereka bisa berlaku secara aktif pada lingkungannya. Dalam implementasi kurikulum Merdeka cenderung mengacu pada model pembelajaran project based learning, yakni suatu pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk mendalami ilmu dan keterampilannya sesuai dengan sifat mereka lewat kegiatan penyelesaian masalah dan investigasi. PBL berpotensi tinggi dalam memberi kesempatan kurikulum Merdeka agar dapat berkembang. Ini disebabkan karena pengajar dapat mempersamai pelajar untuk mengidentifikasi jawaban serta solusi atas permasalahan pembelajaran yang ditemui. Kemudian hal ini juga menjadi peluang bagi pengajar agar dapat berinovasi, menciptakan ide kreatif, pemahaman, serta peningkatan kemampuan. Silakan Lisa lanjut. Kirain mau dilanjut Ibu. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah kedudukan guru dan peserta didik dalam kurikulum Merdeka. Seperti yang kita tahu, kalau dari mulai 2013 pun siswa itu memegang andil penuh, ya kan? Memegang andil dalam proses belajar mengajar. Jadi dia itu sebagai senternya. Sedangkan para guru biasa di dalam kurikulum Merdeka ini guru itu sebagai guru penggerak dalam pengaplikasiannya. Relevansinya Merdeka Belajar, mereka berperan sebagai individu yang bisa membimbing pelajar untuk membuat dirinya berkembang secara utuh. Bentuk dari perkembangannya seperti pola pikir yang kritis serta kreativitas, guru penggerak juga berkewajiban untuk bisa menjalankan mekanisme pembelajaran yang berfokus pada pelajar atau peserta didik. Jadi kalau di dalam kurikulum Merdeka itu guru itu sebagai penggeraknya aja. Jadi yang bergerak sendiri adalah siswa. Jadi nggak hanya siswa diam kemudian gurunya yang pusatnya. Sedangkan peserta didik di dalam kurikulum Merdeka berperan sebagai peserta didik memegang andil dan kedudukan penting dalam realisasi kurikulum Merdeka karena mereka menjadi pelajar sepanjang hidup mereka, memiliki kemampuan unggul serta karakter nilai Pancasila, di mana realisasinya tidak mudah di era saat ini yang penuh dengan kebebasan, sehingga perlu adanya arahan dari tenaga pendidik. Kemudian mereka turut mengikuti berbagai aktivitas belajar mengajar sesuai dengan keinginan dan kelebihan mereka sehingga hal ini dapat membuat kapasitas serta kecerdasan mereka meningkat. Kemudian yang keenam yaitu isi dari kurikulum Merdeka.
dalam implementasi kurikulum merdeka ini, isi atau konten kurikulum merdeka itu ada 4. Yang pertama, garis besar kurikulum merdeka itu bisa lengkapnya ada di makalah ya Bapak Ibu. Jadi isinya itu yang pertama adalah garis besar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dapat dipahami dalam beberapa hal, yakni ada standar nasional pendidikan atau standar kapabilitas alumni, kemudian isi, mekanisme, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, isi kurikulum merdeka yang kedua adalah pembelajaran, administrasi, dan asesmen dalam kurikulum merdeka. Kemudian di dalam administrasinya itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Laila tadi, ada penggantinya dari RPP dan lain-lain, itu ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, kemudian itu yang asesmen dan administrasi dan asesmen. Kemudian yang ketiga ada pengembangan kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di kurikulum merdeka ini dia memberikan opsi kepada para pelaksana instansi itu membuat kurikulum operasional satuan pendidikan masing-masing. Jadi di dalam KOS atau KOSP ini ada 5 tema, yaitu tentang analisis karakteristik satuan pendidikan, kemudian ada penyusunan tujuan sekolah, kemudian ada pengorganisasian pembelajaran, selanjutnya ada perencanaan pembelajaran dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kemudian yang keempat, yang paling mencolok dari kurikulum merdeka ini ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Mungkin di kurikulum yang lain itu masuknya di muatan lokal, tapi yang ini dia menjadi satu proyek sendiri ya. Jadi dia proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada 5 juga, 5 muatannya. Yang pertama, mempersiapkan ekosistem organisasi pendidikan, kemudian membuat program profil pelajar Pancasila, melakukan pengolahan pada penilaian, serta mengabarkan perolehan program profil pelajar Pancasila, mengevaluasi serta bertindak lebih lanjut terhadap program ini. Jadi P5 sendiri itu setahu saya P5 ini dia masuk di dalam penilaian sendiri. Jadi kalau di dulu itu kan mungkin ada nilai sikap dan lain sebagainya, tapi yang sekarang ini P5 kurikulum merdeka ini, kebetulan yang semester lalu itu saya menginput nilai e-raport itu, jadi dia ada raportnya sendiri, raportnya P5. Yang isinya adalah 2 tema, kan kalau masing-masing satuan pendidikan kayaknya mengambil 2 tema pilihan dan 1 tema wajib bagi ini saya kurang tahu kalau mungkin di jenjang SD atau SMP. Kalau di SMK itu 1 tema wajib yaitu kebekerjaan. Kenapa? Karena mereka harus punya 1 produk yang sekiranya mereka kuasai dari produk itu. Jadi harus ada kebekerjaan. Kemudian 2 tema pilihan yang disediakan dari 5 tema yang lain. Kemudian itu nanti ada nilai penilaiannya, ada evaluasi pengetahuan dan keterampilan atau belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Nah, mungkin itu tadi adalah presentasi dari Ibu Laila dan saya dari kelompok kedua terakhir, berarti ya. Ya pokoknya kedua terakhir sebelum terakhir lah. Nah, jadi di situ itu presentasinya mungkin banyak kurangnya. Ya saya dengan Ibu Laila mohon untuk koreksinya juga sebagai tambahan atau perbaikan dari makalah kami. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin mau ini dulu deh, mengkritisi tentang makalah dulu. Kayaknya ada beberapa kesalahan saya di makalah itu. Ya, Bapak Ibu. Oh, udah ada yang raise hand ternyata. Saya izin tutup ini sebentar ya Bapak Ibu.
Baik, kami persilahkan kepada yang kayaknya dari tadi raise hand, yaitu Ustadz Wahyudi. Silakan Ustadz Wahyudi, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditambahkan? Oh, Semoga bertanya, bukan Paman. pertanyaan. Oh, Kalau kalau mau bertanya bertanya, nanti ya boleh. Ustadz. Nanti aja, oke. Sudah saya turun Nanti, tangan dulu. karena ya kritisin makalah dulu boleh. Boleh Bapak Ibu mengkritisi makalahnya dulu, soalnya kayaknya banyak typo, banyak ada something-somethingnya saya sadari dengan tidak sengaja. Silakan ada yang mau mengkritisi, biasanya Bapak dosen Akbar enggak ada, alhamdulillah. Oke kalau gitu. Lagi pada Mana sibuk, tadi Ustaz pengennya Wahyudi? nanya, Oh ya sudah. pengen nanya nggak pengen Bentar ya nanya. Ibu Rasida, karena tadi Ustaz Wahyudi duluan, jadi ya udah deh. Saya kasih waktu Ustaz Wahyudi lagi. Silakan Ustaz Wahyudi. Apa yang mau Terima kasih atas ditambahkan? waktunya dan diperkenalkan pertama kali untuk membuka suara di sini. Izinkan saya menyumbangkan suara sesumbang-sumbangnya. Jadi di sini saya ingin sedikit bertanya tentang kurikulum Merdeka, dan ini memang pembahasan yang sangat-sangat hangat karena memang baru diterapkan dan dilaksanakan oleh beberapa sekolah dan yang lain masih mengikuti dan bahkan masih dalam proses sosialisasi kan seperti itu. Yang menjadi permasalahan di sini adalah sebenarnya adalah kependekan pemahaman saya, maksudnya saya belum terlalu paham terhadap kurikulum Merdeka ini. Kenapa? Yang pertama adalah dari segi konsep-konsep yang ditawarkan oleh kurikulum ini ternyata tidak berbeda jauh dengan konsep-konsep kurikulum yang sebelumnya. Hanya berganti nama saja. Menurut pengetahuan saya seperti itu ya. Nanti bisa ditanggapi oleh pemateri dan teman-teman yang lainnya. Aman, ada Ibu Kita Laila. ambil contoh ya. Ada Ibu Laila. Apa? Aman. Oh Nanti iya. dikasih paham sama Ibu Laila. Seperti contoh misalnya, pada kurikulum Merdeka ini, jadi pembelajaran dipusatkan kepada siswa. Siswa yang bergerak aktif, kemudian guru itu hanya sebagai fasilitator kan seperti itu. Nah ini bukan barang baru, ini sudah lama diterapkan. Dan sebagaimana ada istilah student learning center gitu kan, artinya pembelajaran terpaku kepada siswa. Atau terbalik saya nyebutkan ada bapak juga, yang penting itulah maksudnya. Itu kan, itu sudah barang lama dan hanya diganti aja namanya. Nah, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya dalam aspek administrasi pembelajaran, kita tahu sebelumnya ada RPP. Kemudian sekarang diganti dengan modul. Isinya sama aja, namanya aja berbeda. Coba lihat isinya tuh kurang lebih sama seperti RPP. Yang saya tahu loh ya. Nah, nanti bisa diperbaiki. Kemudian juga ada lagi yang sangat digembor-gemborkan dalam kurikulum Merdeka ini, ada proyek P5. Kan seperti itu. Sebenarnya ini juga sudah ada termaktub dan dijalankan sebenarnya di kurikulum sebelumnya, hanya cuman masuk dalam pembelajaran materi pembelajaran misalnya tentang wirausaha mungkin sudah masuk di pelajaran ekonomi atau IPS. Kemudian ada misalnya membuat karya atau kerajinan lokal atau seperti itulah. Nah, itu kan sudah masuk di dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN. Cuman mungkin pengembangan gurunya aja lagi ada praktek kah di sana atau tidak. Ada membuat proyek kah atau tidak, sebenarnya sudah tercover di situ semuanya. Hanya diubah namanya di kurikulum Merdeka menjadi P5, proyek P5. Nah, seperti itu. Jadi semuanya yang sudah saya sampaikan itu bukan hal baru sebenarnya. Sudah ada tercantum di kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian dimunculkanlah namanya kurikulum Merdeka. Produk-produknya sama, namanya saja berbeda. Nah, kira-kira ini bagaimana pendapat pemateri dan teman-teman yang lainnya tentang masalah ini? Sebenarnya saya yang kurang paham masalah itu, jadi saya minta paham daripada pemateri khususnya hari ini yang sangat ahli luar biasa di bidang ini, kemudian teman-teman yang lain juga. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Itu harusnya saya nggak sih yang bilang terima kasih atas pertanyaannya. Yang alhamdulillah kayaknya kontroversial sekali ya pertanyaannya. Ini pasti panjang banget nih nanti dijawabnya sama Bu Laila. Aman.
Oke, yang kedua mungkin Ibu Nur Laila Rosyida, silakan Ibu mau bertanya atau mau Alhamdulillah, menambahkan. alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, baik kepada pemateri maupun kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan. Saya mau lebih bertanya tentang lebih dalam ya tentang konten kurikulum merdeka. Kan tadi ada pembelajaran, ada administrasi dan asesmen. Nah, sejujurnya sekolah saya itu sebenarnya sekolah SDIT itu swasta, sekolah penggerak juga. Cuma di bidang asesmen ini bahkan kami pun belum fix gitu ya. Jadi waktu itu sempat nggak ada PTS, terus sekarang ada lagi PTS. Nah, karena kan kurikulum merdeka ini fokus kepada proses ya, bukan hasil. Nah, oleh karena itu, eh, seberapa penting sumatif atau formatif kan, sedangkan kalau melihat proses berarti lebih kepada bukan hasil akhir ya, berarti nggak pakai sumatif gitu. Nah, jadi seberapa penting kedudukan asesmen hasil akhir sumatif itu di kurikulum merdeka sendiri? Apakah perlu diadakan atau tidak perlu begitu? Saya serius bertanya. Kemudian tentang KKM tadi yang sedikit disenggol sedikit sama Ibu Laila. Apakah sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya tanyakan ya, cuma saya belum terjawab sepenuhnya gitu. Jadi apakah kurikulum merdeka ini butuh standar KKM atau tidak? Kemudian apakah PTS, PAS itu diperlukan atau tidak sebenarnya karena melihat pada proses tadi. Nah, itu sih yang saya pertanyakan. Semoga teman-teman semua juga pemateri dapat mencerahkan pemikiran saya dan berbagi untuk pada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Rosida atas pertanyaannya. Tadi sebentar dulu. Tadi jadi ada pertanyaan dari Toto Yudi itu tuh sebenarnya kayak esensi atau perbedaan dari kurikulum merdeka yang beda gitu. Padahal kan itu kayaknya udah dijalankan dari tahun-tahun lalu. Apa sih yang beda dari kurikulum merdeka? Begitu kan Ustaz? Ya aja. Terus yang kedua pertanyaan dari Ibu Rosida yaitu seberapa penting asesmen sumatif dalam kurikulum merdeka? Apakah penting dilaksanakan atau tidak? Kemudian ada selanjutnya KKM dibutuhkan dalam kurikulum merdeka apa enggak? Gitu kan ya Bu ya. Intinya, kenapa sih kok kayaknya pelin-pelan banget ada asesmen ada enggak gitu kan. Ya, itu tadi pertanyaan dari 2 orang, tapi sebenarnya sudah 3 pertanyaan sih, tapi nggak apa-apa deh udah ada yang respon, 1 lagi nanti kecewa. Silakan Ibu Azizah Nur, 1 aja semoga pertanyaannya ya. Dan banyak. Terima Ya Ibu kasih. Laila nanti menjawab. Cuma mau nanya, itu keunggulan dan kekurangan dari kurikulum merdeka, boleh dijelaskan? Keunggulan dan kekurangan dari kurikulum tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya alhamdulillah simpel. Tapi nggak tahu nanti Bu Laila yang jawab ya. Oke, baik. Mungkin itu tadi. Loh, saya moderator. Jadi tadi ada 4 pertanyaan dari 3 orang. Itu ditampung dulu ini soalnya nanti kasihan pemateri menjawabnya kebanyakan. Yang pertama tadi apa sih sebenarnya perbedaan kurikulum merdeka dengan yang lain? Padahal itu sebenarnya kayaknya sama aja. Tapi ini apa namanya kayak diubah-ubah nama. Bu Laila saya izin menjawab dulu ya Ibu, karena Ibu Laila tadi kayaknya oke. Ya, jadi saya izin menjawab, nanti ditambahin, udah pasti disempurnain sama Ibu Laila. Karena saya tidak sempurna. Oke, yang pertama, tadi kalau dibilang perbedaannya, mungkin ini sepemahaman saya dan setelah saya membaca, dan mungkin juga karena sekolah saya di bawah naungan Dignas, jadi kami duluan, maaf ya Bapak Ibu, sombong amat ya. Kami melaksanakan kurikulum merdeka itu kayaknya perbedaannya nggak banyak, tapi ada. Kayak misalnya administrasi yang tadi kayak disebutkan sama Ustaz Ayudi itu ya. Mohon maaf sebelumnya sebagai contoh misalnya
RPP, silabus itu dibikin per lembar dan sebagainya. Itu tuh kayak diringkas, sebenarnya bukan di apa ganti total tuh enggak, cuman lebih disimpelkan supaya apa? Supaya enggak terlalu ribet gitu. Kayak kurikulum yang kayak administrasi yang pendukung yang sebelumnya itu kan, mohon maaf sebelumnya ya, itu kan kayaknya tuh nggak dibaca, cuman diganti-ganti tahun. Itu kalau saya maksudnya, oh tahun ini berarti tahun ajarannya aja yang diubah, orang materinya juga sama, jadi RPP-nya juga sama, silabusnya juga sama, seperti itu. Sedangkan yang kurikulum merdeka ini dipersimpel lagi gitu loh, di lebih simpel. Saya bikin modul ajar itu langsung untuk kayak satu modul itu tuh untuk dari semester ganjil, semester ganjil, semester genap itu jadi satu di modul ajar itu. Jadi nggak perlu per halaman dan lain sebagainya, per apa tuh KD, terus per bab dan lain sebagainya. Jadi dia langsung satu modul itu untuk satu bab satu modul itu untuk satu mata pelajaran, seperti itu. Jadi dia lebih simpel. Kemudian tadi kayak P5 yang paling digemborkan atau yang paling diunggulkan di kurikulum merdeka ini. Iya, dulu-dulu mungkin yang kurikulum yang sebelumnya itu ada, cuman kan dia tidak dalam satu proyek yang lebih lebih fokus ke pembentukan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena itu lebih ke gabung ke pelajaran gitu. Ada guru yang menyampaikan, ada yang tidak menyampaikan. Tapi kalau misalnya yang di P5 ini dia dikhususkan, dia diambil 1 jam dari 1 jam pelajaran dari beberapa mata pelajaran, memang dikhususkan sebagai proyek ini. Jadi dia memang semua guru atau semua tadi guru mata pelajaran yang tercantum tadi dia itu sudah melaksanakannya gitu. Jadi karena apa? Karena wajib. Jadi dia jamnya dipotong 1 jam pelajaran untuk proyek ini. Jadi dia lebih benar-benar terlaksana. Kalau dulu kan ya tadi kayak yang dicontohkan wirausaha itu kan bisa masuk di ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin nanti akhlak atau apa dan lain sebagainya itu masuk di agama. Iya, cuman lebih dikhususkan lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya yang dulu itu mungkin tempatnya sedikit di dalam sisipan-sisipan setiap jam pelajaran, kalau yang ini dijadikan satu di jam pelajaran khusus, yaitu di waktunya di kegiatan kelima. Saya ngomong muter-muter banget ya. Itu mungkin pendapat dari saya apa perbedaan kurikulum merdeka yang sebenarnya kayaknya nggak baru-baru amat, cuman ganti nama doang, itu dari saya. Mungkin Ibu Laila mau menambahkan, Bu, seharusnya ada sih kayaknya sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Tadi sebenarnya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Memang sebagian sudah disampaikan, artinya mungkin saya akan menambahkan kenapa pada sepertinya cuma ganti kulit luar saja. Saya ngasih contoh saja, mungkin supaya lebih simpelnya kita memahami untuk perbedaan kurikulum merdeka ini dengan kurikulum K13. Sepertinya sama pada saat proses pembelajaran atau intrakurikuler. Tapi yang perlu kita pahami, kalau dulu kurikulum 13 pada saat kita melakukan proses belajar mengajar, kita tidak menggunakan asesmen awal. Asesmen awal atau asesmen diagnostik, di mana kita harus mengetahui dulu bakat minat anak ini, cara belajarnya seperti apa, pengetahuannya sampai di mana. Nah, untuk asesmen diagnostik ini ada dibagi atas 2 macam. Tolong nanti dibenarin ya kalau Ibu salah. Ini sepengetahuan Ibu dan sudah ada membaca beberapa artikel bahwa asesmen diagnostik itu ada 2 macam, yaitu kognitif dan non-kognitif. Yang non-kognitif adalah yang berkaitan dengan minat, motivasi, dan cara belajar siswa. Kemudian yang kognitif adalah pengetahuan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita menggunakan asesmen diagnostik dulu, ya, atau yang sering disebut dengan asesmen juga formatif. Karena apa?
pada saat kita menyusun pembelajaran, maka kita dasarnya dari asesmen awal tersebut. Nah, gimana Bu cara melakukan asesmen awal ini? Bisa dilakukan oleh BK. BK bisa melakukannya. Jadi data itu bisa dapat kita dari BK. Atau kita sendiri melakukan juga bisa. Karena kita kurikulum merdeka, jadi diberikan kepada kita untuk kebebasan untuk melakukannya. Nah, kalau di kurikulum 13, ini siswa tidak dilakukan asesmen awal. Kita masuk kelas, belajar langsung berikan pelajaran, walaupun sama model pembelajarannya, misalnya siswa yang aktif menggali pengetahuan dari beberapa materi, tapi kita tidak mengetahui karakteristik siswa, langsung saja menyampaikan materi, padahal siswa yang kita ajar di kelas itu kan berbeda-beda. Itu yang disebut dengan diferensiasi ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi awal kita kemudian mendeteksi, misalnya kalau kita dokter nih, kita periksa dulu ini apa penyakitnya, baru kita tahu kemana arahnya untuk pengobatan itu. Kalau di K13 kita langsung masuk kelas mengajar, langsung semua siswa menerima pelajaran kita. Padahal kita tidak tahu apakah anak itu menerima pelajaran bisa melalui visual, ya kan? Kemudian audio, bisa melalui pendengaran saja, bisa juga kinestetik. Nah, di kurikulum merdeka ini satu saja ya saya artinya kelebihannya itu, kalau menurut kita memang awalnya juga saya begitu Pak Wahyudi, kayaknya sama aja, mirip aja sama yang dulu, yang ngajar juga masuk kelas ya juga ada penilaian. Nah, tapi ternyata setelah saya membaca beberapa makalah, materi, artikel, kemudian juga mempelajarinya, maka nampak di situ bahwa di kurikulum merdeka yang tidak nampak di 13 itu adalah asesmen awal, di mana kita untuk mengetahui bakat minat siswa. Jadi sepertinya kalau di K13 kita kan memaksa siswa untuk memahami pelajaran kita. Padahal dia bisa saja tidak bisa menangkap pelajaran itu melalui visual. Bisa saja dia tidak bisa mendengar audio. Bisa aja dia tidak bisa menangkap pelajaran melakukan gerakan-gerakan atau kinestetik tadi. Jadi disitulah. Jadi bedanya di situ. Nanti mungkin dari Bapak Ibu guru bisa menambahkan perbedaannya. Kok mirip, padahal sebenarnya tidak. Nah, kemudian di dalam administrasi juga. Dalam administrasi CP itu kalau kita dulu zaman K13 adalah kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasar K13 itu kan pakai nomor tuh 3.1, 3.2 ya kan. KD itu kan mencakup 4 ya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, kalau di CP ini dia secara deskripsi, secara umum. Padahal sebenarnya sama dia juga dengan KD, tapi dia lebih kepada uraian, kepada deskripsi tadi. Setelah CP kita langsung turunannya kepada tujuan pembelajaran, lalu kita ke alur tujuan pembelajaran, lalu ke modul ajar. Dia lebih simpel, lebih apa ya, tadi saya sudah sampaikan, kalau K13 kita bikin RPP panjang banget, berapa lembar, sampai berim-berim lah kalau kita mengajar beberapa bidang studi. Nah, ini di kurikulum merdeka ini lebih simpel lagi, dia kalau di modul ajar tadi itu dia hanya memuat tiga langkah saja, kegiatan inti saja. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah asesmen. Nah, saya berpendapat bahwa yang tadi tambahan P5, padahal kan ada juga tuh di K13. Hanya saja kan kita mengetahui bahwa pembelajaran itu kan ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. P5 ini masuk di mana? Di co-kurikuler, ya kan? Kalau intrakurikuler adalah pembelajaran di dalam kita proses belajar mengajar. Kalau K13 kemarin, co-kurikuler itu dia masuk jadi satu dengan intrakurikuler. Tapi di kurikulum merdeka ini, co-kurikuler itu dibagi beberapa jam. P5, di mana di situ adalah P5. 20% sampai 30% khusus kita dikasih waktu untuk pembelajaran P5 tadi, untuk penguatan profil Pancasila. Walaupun sebenarnya di K13 juga ada kan
yang disebut dengan apa namanya Bu? Penguatan karakter ya. PPK. Kalau saya salah dibetul. PPK kan ada di K13. Tapi dia include jadi satu di dalam RPP. Nah, sedangkan di P5 ini kita membuat sendiri modulnya, modul P5-nya. Nah, untuk teknik pembuatan modul P5 itu tersendiri nanti kita kalau membahas itu nanti sampai berhari-hari. Jadi untuk di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri sebenarnya ada 2 kegiatan saja, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan P5-nya. Intrakurikuler di pembelajaran di dalam kelas, P5-nya ada penguatan materi yang sudah disampaikan. Makanya di situ ada kolaborasi antara guru satu dengan yang lainnya. Guru itu berkolaborasi, mereka akan menentukan tema apa sih yang dapat diambil untuk P5 tersebut untuk penguatan karakter Pancasilanya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk jawaban dari Ustadz Wahyudi. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Laila, sangat lengkap sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang ingin menambahkan tentang apa yang diunggulkan dari kurikulum Merdeka ini. Ini kayaknya tadi sudah sebenarnya menyinggung dikit-dikit menjawab pertanyaannya Bu Azizah ya tentang keunggulan dari kurikulum Merdeka. Nanti tinggal ditambahkan lagi. Oke, masih di pertanyaan yang sama. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Oke, tidak ada. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah cukup Ustadz Wahyudi? Cukup. Oke, keren banget. Yang gitu satsep gitu kan jadinya. Nah, terus pertanyaan yang kedua ini Bu Laila sih yang paham Bu banget sangat. Jadi saya langsung serahkan ke Ibu ya Bu, tentang seberapa penting sih asesmen sumatif tadi Bu di kurikulum Merdeka. Kemudian KKM itu tuh dibutuhkan apa enggak? Jadi nggak ada standar apa-apa gitu kalau misalnya nggak penting kan tentang KKM. Begitu ya Ibu Rosidah tentang pertanyaannya. Nah, silakan Ibu asesmen Bu. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Nurlaila Rosidah ya tentang asesmen, tentang KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu kita kenal dengan KKM ya, sekarang itu disebut dengan KKTP. Nah, seberapa penting sih asesmen sumatif yang diberikan? Nah, perlu saya sampaikan, tadi kan sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu ada penilaian atau asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen atau penilaian dilakukan di awal pembelajaran dan di proses pembelajaran. Sedangkan sumatif adalah penilaian itu dilakukan setelah kita menyelesaikan pembelajaran. Setelah kita menyampaikan materi, baru kita memberikan penilaian sumatif. Seberapa pentingkah sumatif itu? Kalau menurut saya sih sangat penting sekali untuk mengukur sampai sejauh mana materi yang kita sampaikan kepada siswa itu tercapai. Kan itu ada tujuan pembelajaran, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Tujuan pembelajaran. Misalkan di dalam materi fikih, misalkan ada TP1 adalah taharah, TP2 tentang bersuci, misalkan seperti itu. Maka TP1 setelah selesai menyelesaikan pembelajaran, maka dilakukanlah asesmen sumatif untuk mengukur sampai sejauh mana materi yang kita sampaikan. Nah, gimana Bu kalau seandainya TP1, TP2, TP3, TP4 itu ada yang tidak tuntas. Standar. Bagaimana cara menentukan standar? Menentukan standar KKTP adalah pihak sekolah yang menentukannya. Sekolah yang akreditasinya A, B itu berbeda. Karena kita menentukan skala atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu berdasarkan siswa kita. Kita tidak akan mampu dengan KKTP 80 sampai 100 itu dianggap tuntas, tapi di sekolah yang siswanya memang anak-anak yang luar biasa memang secara kognitif mereka
mampu, maka boleh saja. Jadi itu diserahkan kepada sekolah. Itu sepengetahuan Ibu. Jadi sekolah yang menentukan. Artinya kepala sekolah dan pihak guru di awal pembelajaran pada saat menentukan, pada saat kita tahun ajaran baru, kita biasanya rapat tuh menentukan KKM. Atau dulu K13 ada KKM. Kita menentukan KKTP. KKTP berapa kita nih? Misalkan 65 sampai 100. Kalau dia 65 sampai 100 berarti di bawah 65 dia tidak tuntas. Gimana cara menuntaskannya kalau dia tidak tuntas tadi? Maka misalkan TP1, TP2, TP3, TP4 misalkan mata pelajaran fikih. TP3-nya misalkan dia ada yang tidak tuntas, maka ini bisa disampaikan ke jenjang fase berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum merdeka ini kan per fase, ya. Pembelajaran diberikan per fase. Misalkan fase 1 itu fase A itu adalah kelas 1 sampai 2, fase B adalah 3 dan 4, fase C ada 5 dan 6, fase D itu adalah MTS SMP dari 7 sampai 9, kemudian fase E itu kelas 10. Betulin nanti ya Lisa kalau Ibu salah. Kemudian fase terakhir F itu adalah kelas 11 sampai 12. Nah, kalau dia di kelas 1 itu misalkan atau di kelas 3 itu dia di fase itu dia tidak tuntas, maka bisa lanjut ke fase berikutnya. Makanya tidak naik kelas, semua naik kelas. Tapi di situ guru melakukan pendampingan. Makanya di penilaian raport itu disebutkan di situ misalkan sudah deskripsinya itu. Dia kan nilai raportnya ada yang kualitatif dan kuantitatif. Jadi sudah menyelesaikan materi ini dengan nilai bagus, kemudian perlu pendampingan untuk materi ini. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa browsing untuk deskripsinya. Jadi dia tidak artinya bukan tidak naik kelas, tapi nanti di fase berikutnya dia ada pendampingan. Nah, kemudian bagaimana kalau guru ini misalnya kalau guru di SD, dia kan naik kelas berarti kan beda guru tuh. Nah, si guru yang di kelas 3 tadi dia harus melaporkan kepada guru kelas 4 bahwa si A ini TP ini dia belum tuntas. Maka perlu pendampingan. Jadi menurut Ibu, asesmen itu penting untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa untuk menerima materi yang telah kita sampaikan. Nah, saya sudah sempat baca juga kemarin, kebetulan saya kemarin tuh BIMTEK. Untuk asesmen sumatif ini, kita bisa boleh tidak mengumpulnya pakai raport. Nah, itu kan baru tahu kan? Penilaian bisa tidak melalui raport. Boleh, namanya catatan saya ya. Boleh seperti pameran. Nah, menarik sekali nih Bu ya. Nah itu sudah. Tapi karena BIMTEK kemarin tidak ada pertanyaan, gue mau nanya untuk misalkan kalau misalkan penilaiannya melalui portofolio. Makanya gue masih ingat nggak dulu waktu zaman pandemi. Waktu ngajar di MTS dulu, SMP dulu. Ujian di masa pandemi boleh tidak ujian, boleh portofolio aja. Siapa yang ingat itu mungkin waktu pandemi kemarin? Siapa yang mungkin pernah ingat? Jadi kemarin waktu pandemi itu, makanya kan kurikulum merdeka ini kan berkaca dari peristiwa pandemi kita tahun yang lalu. Makanya hadirlah kurikulum merdeka. Pada saat itu anak madrasah, sanawiyah, khususnya sekolahan Ibu, kelulusan siswa tidak ditentukan oleh nilai tadi, tapi boleh dia mengumpul dalam bentuk portofolio. Nah, ini di kurikulum merdeka ini untuk asesmen sumatif ini boleh portofolio, boleh pakai raport, boleh dokumentasi, mungkin semacam kumpulan laporan-laporan tadi. Nah, itu boleh mengadakan pameran-pameran itu loh. Nah, itu. Nah, itu saya baru ketemu juga kemarin itu materinya. Jadi memang menarik sekali. Jadi karena kurikulum merdeka ini diberikan kebebasan kepada kita. Jadi tidak menuntut kita sesuai dengan aturan yang di pusat, tapi diberikan kepada kita sebebas-bebasnya. Berarti tapi bebas juga ada aturannya. Seperti kita ketika membuat modul ajar. Modul ajar itu kan intinya satu saja, tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Terserah Bapak Ibu mau memasukkan di situ apa saja boleh, tapi yang 3 nyawanya ini tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilepaskan. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih.
Baik, itu tadi jawabannya Ibu Laila. Ibu jadi dosen aja, Bu. Ibu bukan presenter, tapi Ibu ini Narasumber. Ibu itu narasumber, narasumber. benar. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Sudah kayaknya Ini cukup. mungkin Bu Lisa, kalau ada ibu-ibu bapak guru kan yang dia kan praktek langsung tuh Nah, apa namanya kurikulum merdeka. Nah kalau ibu ini kan pernah ikut di MTS Negeri tapi nggak sampai 1 tahun. Memang dilibatkan pada saat itu. Langsung praktek langsung bagaimana melaksanakan P5-nya, bagaimana intrakurikuler Ibu langsung, kemudian bagaimana membuat modul ajarnya, bagaimana cara menentukan TP, alur, itu Ibu sudah tahu. Cuman kan Ibu nggak sampai lama, cuman sempat ya nggak sampai 1 tahun. Ibu kemudian kembali ke madrasah Ibu, dan kebetulan di madrasah kami tidak melaksanakan, karena memang tidak ada tuntutan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Yang boleh melakukan adalah sekolah-sekolah negeri saja. Walaupun sebenarnya secara teori kita memahaminya, tapi karena belum ada tuntutan, jadi kita mungkin tahun depan wajib, maka mau tidak mau harus kita laksanakan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang sudah melaksanakan mereka. Ya. Ya itu Siapa? Mungkin yang ada yang mau menambahkan Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ada nggak? Jadi saya juga sudah melaksanakan, Bu, cuman karena saya anak bawang, jadi kayaknya ya begitu-begitu aja juga. Oh, disuruh bikin ini ya udah bikin gitu. Jadinya mungkin yang lebih berpengalaman Bapak Jamansyah, Pak Jamansyah belum ada suaranya nih tentang kurikulum merdeka. Gimana, Pak? Ada tambahan, Bapak? Atau yang lain silahkan kalau ada tambahan untuk menjawab seberapa penting sih asesmen sumatif nih di kurikulum merdeka. Atau kalau memang sudah cukup. Oh, silakan Ibu Kholidah, boleh Bu, banyak Bu, ya. Boleh. Tadi yang disampaikan oleh Bu Laila menurut saya itu selaras ya, sepemahaman dengan saya juga. Intinya gini sih, kalau di penilaian sumatif itu inti dari proses semua pembelajaran itu di penilaian sumatif itu. Misalkan kita menyelesaikan satu tema tuh ya. Misalkan satu tema itu nanti diambil sumatifnya adalah 1. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang lain kayak formatif atau LKS, formatif itu kita ulangan harian ya istilahnya kalau di kita itu. Ulangan harian kita kan ada biasanya gitu. Di dalam di dalam hasil akhir ketika kita membuat rapot biasanya kalau formulanya yang dulu itu kan memasukkan ada nilai harian, kemudian ada nilai misalkan dari tugas, kemudian masuk juga ada porsinya untuk UTS, ada porsinya untuk UAS, itu kemudian diramu baru jadi nilai akhir rapot gitu kan ya. Tapi kalau perbedaannya di nilai di kurikulum merdeka ini, nilai akhir itu yang diambil adalah nilai sumatif itu. Selain itu, yang lain-lain tadi, mulai dari LKS, mulai dari kegiatan-kegiatan di kelas, kemudian termasuk juga ulangan harian itu masuk formatif itu tadi, proses, masuk dalam proses. Yang diambil adalah nilai sumatif. Nah, dalam penilaian sumatif itu, betul dikatakan Bu Laila tadi, dia tidak terpaku. Selama ini nilai sumatif itu kan kita tes tulis terus ya, terpaku ke situ. Nah, tapi kalau di kurikulum merdeka itu, nilai sumatif itu bisa diambil dari apapun, bisa dari portofolio, bisa dari observasi, bisa dari termasuk tes tulis adalah salah satu instrumen aja. Nah, bisa dalam bentuk misalkan dokumentasi apa, nah seperti itu, kegiatan-kegiatan apa. Nah, jadi dia tidak terpacu pada tes tulis gitu. Selama ini kan kita selalu kalau ujian itu kan UAS itu selalu tes tulis kan. Nah, ukuran kita kan selalu ke situ. Termasuk UTS juga seperti itu. Nah, jadi goal di terakhirnya adalah sumatif sebetulnya Bapak Ibu ya, menurut saya. Nah, terus kemudian
Di tema 2 juga begitu. Goalnya terakhir juga di sumatif. Semua yang lain-lain itu adalah proses. Nah, apapun yang kita lakukan itu proses. Maka goal terakhir adalah sumatif. Nah, seberapa penting UTS dan UAS itu tergantung dari kita. Kita mau menjadikan itu sebagai sumatif atau tidak. Nah, sebetulnya kalau di kurikulum Merdeka itu tidak perlu UTS, tidak perlu UAS sih. Nah, yang terpenting adalah ada sumatifnya. Nah, itu menurut saya sepemahaman saya gitu. Jadi dia tidak tergantung pada nilai UAS, tidak tergantung pada nilai PTS, dia lebih fokus menyelesaikan satu tema, kemudian ada sumatif. Sebetulnya itu disarankan karena dia anak akan lebih mendalam itu. Jadi setelah selesai tema, baru sumatif. Terus bab 2 misalkan, tema kedua. Selesaikan dulu semua tema di bab 2, baru sumatif. Nah, itu hasil akhirnya di situ. Nah, saya kira itu sebagai acuan untuk naik pada fase berikutnya. Itu adalah nilai sumatif. Jadi bukan UAS atau UTS. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya Ibu Khalidah. Mungkin itu tadi tambahannya. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Kalau sudah saya kembalikan ke penanya yaitu Ibu Nurlaila Rosida. Bagaimana Ibu Rosida? Apakah sudah mendapatkan pencerahan dari kegalauan Anda? Ibu-ibu, terima kasih banyak atas pencerahannya. Karena di sekolah saya itu masih bingung ya, Bapak Ibu. Kemarin tuh sempat ditiadakan PTS-nya gitu. Nah, akhir-akhir ini diadakan lagi. Jadi masih pelin-pelan gitu. Bagaimana sih menanggapi ujian PTS PAS gitu. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Ibu semua, sangat luar biasa. Izin nambahkan sedikit. Ya, itu sama Bu Rosida yang dialami di tempat Bu Rosida. Sama ya Bu? Ya, jadi gini kemarin gimana sih ada guru ya, ada guru yang mengajar misalkan di kelas 2, kelas 3, kelas 5 sama kelas 6 kan dia masih menggunakan kurikulum 13. Dia kan ada sumatifnya. Terus ada UTS sama UAS-nya. Ini kurikulum Merdeka ikut-ikut juga ini nanti gitu. Dia mau nggak mau ini karena apa ya? Ini kayaknya manajemen keputusan dari manajemen sekolah menyamakan dalam rangka menyamakan supaya sama, jadi antara kelas 1 dan kelas 4 kan kurikulum Merdeka supaya ada kegiatan sama-sama, itu akhirnya dia ngikut aja. Tapi nanti untuk masalah sumatifnya diserahkan, itu nanti mau masuk dalam nilai sumatif ataukah tidak diserahkan kepada guru masing-masing gitu. Jadi yang penting dia ngikut aja. bikin soal juga sama, tapi dalam bentuk itu tes tulis. Nah, dalam bentuk tes tulis. Nah, nanti dipilihnya mau jadikan sumatif atau tidak terserah dari guru pengampunya. Nah, begitu. Semoga kedepannya sudah sesuai alurnya lah. Nah, harusnya kan satu TP, satu sumatif gitu selesai. Berikutnya kan gitu, alurnya kan begitu. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, itu tambahan tadi lagi sedikit dari Ibu Khalidah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Tahu sudah cukup? Boleh saya nambahkan sedikit aja tentang sumatif tadi. Jadi tadi kan sudah disampaikan tuh untuk penilaian sumatif itu boleh dalam bentuk raport tadi bentuk hasil raport itu penilaian itu bisa dalam bentuk raport, portofolio atau pameran karya. Nah, untuk hasil akhir pengolahan nilai itu kalau di K13 kan ada PTS, ada PAT itu ya. Kalau di di kurikulum Merdeka ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Khalidah tadi itu yang dinilai itu ada sumatifnya. Jadi sumatif 1 itu ulangan harian, sumatif 2, sumatif 3. Nanti kita ada yang namanya sumatif ulangan semester. Nah, di ulangan semester itu nanti akan ditambah dengan nilai dari TP1, TP2 tadi, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Nah, untuk presentasinya itu diserahkan dengan sekolah.
Untuk sumatif rata-rata ulangan hariannya berapa persen, kemudian untuk nilai sumatifnya ujian semesternya berapa persen. Itulah hasil rapotnya. Itu tambahan dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Mungkin itu tadi sudah sangat cukup ya untuk pertanyaan yang dari Ibu Nurlaila Rosida. Selanjutnya ada satu lagi nih pertanyaan dari Ibu Azizah Nur tentang keunggulan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka. Kok nggak disebutin? Saya nggak sebutin ya di makalah ya. Jadi mungkin Ibu Azizah Nur itu kayak apa sih kurangnya? Masa dia sempurna banget gitu? Padahal kan yang sempurna hanya makanya ada ini berdasarkan Bu Laila, saya izin menjawab ya Bu. Ya, kelebihannya sama kekurangannya ini saya barusan juga searching, bukan berdasarkan saya pribadi, ini ada dari referensinya. Jadi selain beberapa hal yang sudah kami presentasikan tadi tentang kurikulum Merdeka, ada keunggulan yang mungkin belum kami sebutkan. Yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Dia di kurikulum Merdeka ini nih bagaimana Mas Nadiem, Mas Menteri itu tuh kayaknya menuntut guru-guru tuh supaya siswa enggak enggak bosan sekolah, enggak pada bolosan dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang kedua, ini masih masuk dalam keunggulannya mengejar ketertinggalan pembelajaran karena sebelumnya pandemi COVID kita tahu itu lumpuh dari semua sektor ya, termasuk pendidikan. Makanya adanya kurikulum Merdeka ini mungkin sebagai supaya dia bisa lari ngejar ketertinggalan gitu loh. Setelah 2 tahun tuh kayaknya vakum, nggak ada anak-anak yang sekolah dengan benar gitu kan. Terus kemudian yang ketiga yaitu masih mengembangkan potensi murid karena fleksibilitas dalam menjalankan proses pembelajaran. Terus ada untuk hal-hal yang lainnya yaitu sederhana tapi lebih fokus. Kayak misalnya tadi RPP itu kan biasanya tuh jabarannya panjang banget kayak persepsi dan lain sebagainya. Ini tuh kayak disingkat di dalam modul. Apa aja sih yang mau disampaikan guru di dalam kelas disimpelkan tapi lebih fokus tujuannya gitu. Kemudian ada merdeka, lebih interaktif dan nah, kalau kekurangannya ada dia itu sebenarnya kurang matang. Maaf ada azan, suaranya balapan. Dia kurang matang dalam persiapannya. Kenapa? Karena kayaknya masih disusun-susun, tapi sudah di apa namanya sosialisasikan gitu. Jadi kayaknya seolah-olah kayak kurang matang gitu. Kemudian sistem pengajarannya juga belum terencana, terus kurangnya kapasitas SDM karena belum adanya pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar tentang kurikulum Merdeka. Tapi tadi kata Ibu Laila sudah banyak sekali ya sekarang video-video tentang kurikulum Merdeka yang bisa dipelajari meskipun di sekolahnya belum mendapatkan pelatihan khusus. Itu mungkin jawaban dari kami. Kayaknya tadi ada yang mau menambahkan yaitu Ibu Fitri Ramadhani. Sebelum disempurnakan Ibu Laila, saya kasih ke Ibu Fitri dulu tadi mau menambahkan tentang pertanyaan. Ini silahkan Ibu Fitri Ramadhani. Nggak ada break. Ini dulu kah? Zuhur dulu kah? Azan. Oh ya, boleh dengerin azan dulu Ibu Fitri sebentar ya Bu.
Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sudah selesai azannya. Tadi ada tambahan dari Ibu Fitri Ramdhani. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya sudah banyak ya jawabannya, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka ini. Jadi saya cuma mau menambahkan sedikit. Kelebihan dari kurikulum Merdeka ini berfokus pada esensial dan pengembangan potensi peserta didik pada fasenya. Nah, jadi kelebihannya ini lebih fokus pada perkembangan setiap fase pada peserta didik seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Laila, bahwa setiap anak harus melewati fase-fase tertentu. Nah, jadi kelebihannya di sini kurikulum Merdeka ini mengembangkan potensi peserta didik ini pada setiap fase pada proses pengembangan proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk kekurangannya di sini masih belum matang persiapannya. Nah, jadi masih ada beberapa persiapan dari kurikulum Merdeka ini yang seharusnya harus lebih matang lagi sebelum direalisasikan di sekolah-sekolah. Cuman masih belum sempurna, tetapi dituntut untuk harus direalisasikan di setiap sekolah. Kemudian persiapannya sehingga diperlukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar penerapannya lebih efektif dan tepat. Nah, jadi itu tadi yang saya jelaskan, kekurangannya bahwa masih ada yang perlu disiapkan untuk diterapkan suatu kurikulum di dalam suatu sekolah, tetapi belum matang sempurna sudah harus diaplikasikan ke dalam suatu sekolah. Nah, jadi mungkin itu kelebihan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya Ibu Fitri Ramadhani. Izin tambahkan, izin. Oh, silakan Bapak Jaman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, sedikit saja menambahkan terkait dengan kekurangan ya. Ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya sepakat dan setuju, hanya menambahkan sedikit, yaitu selanjutnya sistem pengajarannya belum terencana ya, terinci. Jadi sistem pelajarannya itu masih belum terencana, terinci dengan baik. Di mana prosedur pelaksanaan dalam kurikulum Merdeka ini masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Terkait tadi itu mungkin ya adanya diklat pelatihan ya. Nah, itu terkait dengan yang selanjutnya, itu kurangannya adalah kapasitas sumber daya manusianya. Jadi perlu ada pelatihan atau diklat secara berkala dan berkelanjutan ya, supaya nanti guru-guru yang menerapkan kurikulum itu tidak salah memahami kurikulum tersebut. Contoh soal tadi itu misalnya ada yang dilaksanakan dengan penilaian, ada yang tidak. Nah, itu kan karena perbedaan pandangan tentang kurikulum Merdeka itu sendiri. Yang siokianya ya dibuat misalnya ujian PTS dan seterusnya, di satu sisi tidak membolehkan. Jadi itu makanya perlu disamakan persepsi itu, siapa itu, yaitu adalah penanggung kebijakan di situ adalah terkait dengan manajemen kepala sekolahnya. Nah, itu dibicarakan. Jadi supaya bertahap berkelanjutan dalam diklat itu sehingga sama persepsinya untuk yang memperkenalkan strategi pembelajaran yang baik kepada murid. Jadi dengan demikian kita dapat secara kontinu, secara berkelanjutan mengajar itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang diarahkan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, yang paling parah itu adalah karena konteks merdeka tanda kutipnya itu orang merdeka menerjemahkan sehingga boleh saya melaksanakan, boleh saya tidak melaksanakan, boleh kepala sekolah menyuruh melaksanakan ujian dan seterusnya, boleh juga tidak ikut. Nah, ini jadi karena seperti itu akhirnya esensi akhir dari sebuah penilaian itu gamang. Jadi tidak ada ketetapan sehingga penilaian itu rancu. Mestinya kan seragam dibuat seperti itu supaya Bapak Ibu guru yang terkait yang di lapangan mengambil nilai ini tidak bingung ya, seperti itu. Tetap ada progres tentang penilaian itu. Nah, kalau diserahkan kepada guru yang bersangkutan, ya kalau gurunya mengerti tentang misalnya soal pilihan ganda kompleks, asesmen seterusnya, itu masih banyak yang tidak paham, seperti kasusnya Pak Angga kemarin, dikembalikan ke gurunya masing-masing.
Akhirnya ya cari jalan pintas untuk menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Nah ini perlu ya strategi pembelajaran yang baik ya, berpihak kepada murid. Kemudian meningkatkan kualitas pedagogis guru. Jadi perlu juga guru ini ditingkatkan pedagogisnya. Ya, setelah mengubah pola pikir paradigma lama guru. Nah, sebenarnya dengan demikian terjadi irama yang seirama sehingga tujuan dari kurikulum Merdeka ini goalnya tercapai. Ya, ya merdeka belajar, ya merdeka mengajar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jamal atas tambahannya. Mungkin itu tadi jawaban dari kami, Ibu Laila. Ada tambahan Bu? Nggak ada? Aman ya Bu? Ya, kami kembalikan kepada, boleh Ibu Khalida mau nambahin, silakan Bu. Satu aja, satu kelebihan, satu kekurangan aja. Kalau saya menemukan kelebihan dari kurikulum Merdeka itu pada fleksibilitasnya. Artinya gini, bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu memungkinkan kita oleh para guru ini untuk menyesuaikan materi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal yang ada. Contoh nih, misalkan kondisi lokal kita yang ada di pegunungan dengan yang ada di kelautan, di pantai kan tentu berbeda, jadi menyesuaikan kondisi lokalnya. Berbeda juga antara yang di kota dan pedesaan. Nah, seperti itu. Jadi guru lebih fleksibel untuk menerapkan perencanaan pembelajaran seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian agar apa namanya intinya agar itu pembelajaran itu lebih tepat dan lebih efektif begitu ya. Jadi tidak harus dituntut sesuai apa namanya pemerintah yang ada. Jadi dia lebih fleksibelnya di situ. Kemudian untuk kekurangannya nih ya, karena dia sifatnya yang fleksibel itu akhirnya menimbulkan satu kekurangan. Kekurangannya adalah adanya kesenjangan pendidikan. Ya, menurut saya, nah, ya, jadi ada kesenjangan pendidikan, di mana kesenjangan itu apa namanya siswa itu yang memiliki akses lebih baik ke sumber daya alam atau ke sumber daya alamnya sekitarnya. Kan kalau perkotaan itu aksesnya kan gampang semuanya, teknologi maju, apa-apa maju. Kalau dia yang berdasarkan lokal, kalau kondisinya di perbatasan, maka dia akan sangat tertinggal. Itu akan sangat kelihatan, kesenjangannya akan tampak kelihatan sekali. Seperti itu. Kalau tidak didukung dengan adanya terobosan-terobosan dari pemerintah ya untuk percepatan pendidikan. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya Ibu Khalida. Mungkin itu tadi jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Azizah Nur. Nah, ini tadi 3 pertanyaan sudah terjawab. 4 pertanyaan dari 3 orang sudah terjawab. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini bagaimana? Apakah sudah selesai atau bagaimana Bapak Ibu? Bu Laila? Saya tadi tanya Kak, sudah cukup Oh Kak? iya, Gitu. lupa. Maaf ya Iya. Bu Aziza. Sudah cukup Tanya dong. jawabannya Bapak Ibu karena sudah banyak. Masa nggak cukup sih? Iya, Biasa. alhamdulillah kelebihan saya kembaliin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aziza Nur. Kayaknya sibuk sekali. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah dicukupkan atau bagaimana Ibu Laila? Mungkin teman-teman yang belum berkomentar tentang kelebihan kekurangan satu aja menurut pengamatannya aja. Jadi bisa minta Iya. pendapatnya. Biar bisa ini muncul on Ya, kamera. kira-kira menurut pendapatnya, pendapatnya sendiri lah, nggak usah browsing-browsing lah pendapatnya. Ya, mungkin Bu menambahkan. Silakan Bapak Rangga. Ya, Jadi banget dari tadi nih. Yang mohon maaf ya, yang namanya produk pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan kita tidak akan menemukan kelebihan dan kekurangan kalau kita tidak menjalaninya, tidak melaksanakannya. Ini karena kan produk baru, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Bisa jadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu kan menurut pendapat mereka. Bisa jadi pendapat Ibu juga, Bapak Ibu juga ada. Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya? Ya. Masih.
Silakan Pak Rangga. Oke. Silakan Bapak Rangga. Mohon maaf sebelumnya tadi saya sibuk sekali karena hari ini itu mapel saya diujikan. Jadi tadi saya keliling kelas dan alhamdulillah selesai lah intinya. Tapi saya nyimak dari beberapa pertanyaan. Tapi saya tadi yang paling mensoroti adalah pertanyaan dari Bu Azizah. Ya. Kalau saya sedikit menyinggung ya dari pernyataan Bu Kholidah tadi itu benar sih katanya ada ada perbedaan antara yang ada di kota yang ada di kampung juga. Tentunya kalau dalam penerapannya kurikulum merdeka di sini, menurut saya yang selaku orang awam itu sudah bisa dikatakan baik. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, yaitu dalam pelaksanaannya. Karena tidak semua sekolah itu bisa dilaksanakan kurikulum secara utuh ya, khususnya di kurikulum merdeka. Seperti halnya tadi yang dikatakan Bu Kholidah, saya sangat setuju sekali. Seperti di daerah-daerah yang terpelosok atau daerah terpinggir atau 3T lah sebutnya, itu beda dengan daerah-daerah yang ada di Sengata ataupun di Bengalon. Nah, seperti itu yang dikatakan sudah 24 jam adanya listrik. Kan kita kemarin sudah membahas yang minimal ada 1 komputer di sekolah tersebut. Nah, kalau menyinggung kelebihan dan kekurangan, kalau kelebihannya tentunya dari pihak sekolah itu sudah bisa mengembangkan secara keseluruhan apa yang menjadi kebutuhan si siswa ya, seperti bahan ajar yang ada di kota dengan bahan ajar yang di kampung atau di daerah terpelosok itu pasti memiliki perbedaan ya. Artinya misalkan yang kayak di kota mungkin bisa ke situsnya langsung ya, atau di daerah Sengata itu ada di Bukit Pelangi, Bu Kholidah ya, ada pesawat, ingat saya itu. Kalau gitu di daerah perkantoran itu banyak sekali monumen-monumen bersejarah, itu bisa kita jadikan objek bahan ajar. Atau enggak yang di daerah pelosok, yang di daerahnya Pak Jamansyah dengan Bu Herma yang di Bengalon itu, atau sana lagi atau di daerah Sangkirang, itu bisa kita ngambil lingkungan sekitar ya. Itu artinya kita bisa mengembangkan bahan ajar itu khusus di kurikulum merdeka itu tidak ada batasan ataupun prosedur minimal kayak apa. Jadi suka-suka gurunya itu bagaimana, yang penting siswa itu paham atas apa yang kita ingin ajarkan ya. Nah, itu adalah kelebihannya menurut saya. Kekurangannya adalah kita kekurangan SDM yang yang mampu untuk melaksanakan secara utuh dari kurikulum merdeka itu sendiri. Karena apa? Tidak adanya pemerataan seminar. Mungkin di daerah Samarinda itu kayak Bu Lela itu kan sudah sering ya workshop segala macam, baik itu online maupun secara langsung. Yang di Sengata mungkin apalagi, di Bengalon mungkin pernah. Tapi yang di daerah-daerah terpelosok, misalnya kayak Sangkulirang, terus di daerah muara-muara Bengkal, misalkan yang susah-susah di Berau sana, yang notabene susah sekali untuk adanya seminar ya, baik itu online maupun offline. Ya dalam ya tadi kayak CP, ATP dan sebagainya. Nah, itu salah satu kekurangannya. Produknya sudah bagus luar biasa menurut saya. Karena di sekolah saya ini sudah hampir 80% melaksanakan kurikulum merdeka, walaupun ada masih menggunakan K13 khususnya di kelas MA-nya saja begitu. Oke. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rangga atas tambahannya. Yang lain mungkin mau menambahkan, Bapak Ibu yang lain silakan tambahkan review tentang kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Apa sih testimoni tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Silakan Bapak Ibu yang belum bersuara, Bapak Mufrizal. Ya, izin menambahkan. Silakan. Ya, cuma ini kan saya mendapatkan referensinya tadi sekilas dari artificial intelligence atau AI. Nah, saya langsung saja singkat saja, satu kelebihan dan satu kekurangan. Kelebihannya kalau kurikulum merdeka itu siswa itu diberikan kebebasan
dalam mata pelajaran, apa yang disukainya yang sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian yang kekurangannya menurut referensi I itu guru itu dituntut untuk lebih ahli dalam menggunakan teknologi. Misalnya dalam membuat bahan ajar yang lebih baik, yang lebih memikat daya belajar siswa. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bapak Mufrizal atas tambahannya. Yang lain mungkin Pak Adam, Pak Dimas mau nambahin lagi, biar on cam. Saya tanya sama Pak Mufrizal nih. Pak Mufrizal, apa AI itu bisa jadi referensi kan? AI bisa jadi referensi. AI itu bisa dikatakan robot zaman sekarang yang bisa membantu mencarikan jawaban. Jadi sekarang itu tidak perlu lagi kepintaran secara otak, tapi Ya, kepintaran secara Tapi robot. secara tertulis itu apa namanya? Bisa jadi referensi nggak? Kayaknya nggak bisa. Bisa jadi solusi tetapi tidak bisa jadi jadi referensi. Kayaknya sih gitu ya, Bu. Karena ya seperti studi kasus saya yang bikin soal agama Hindu dengan satset dengan AI gitu kan. Kan nggak perlu saya buka buku agama Hindu, saya pelajari dulu tuh tentang Mahabharata dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu tadi. Pak Adam, Pak Dimas ada yang mau ditambahkan nggak? Ya. Ya, silakan Pak Adam. Kedengaran nggak suara gue? Kedengaran. Kedengaran. Bentar lagi ada yang konser kenapa? Kondangan nggak kamu, Dam? Lanjut. Cepat. Silakan. Lanjut. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Dimas aja dulu. Dimas aja dulu. Pak Adam Ya, silakan Bapak Dimas dulu deh. Baik, terima kasih pada moderator. Mungkin sedikit aja yang ingin saya tambahkan terkait tentang kelebihan dan kelemahan kurikulum Merdeka yang sudah disampaikan tadi. Saya sepakat bahwasanya keunggulan atau kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar ialah diberikan kebebasan kepada peserta didik sama seperti yang disampaikan oleh Pak Mufrizal tadi. Mungkin ada sedikit kelemahan yang ingin saya sampaikan bahwasanya sudah disampaikan juga tadi kepada pemateri atau teman-teman yang lainnya bahwasanya kekurangan daripada kurikulum Merdeka ini lebih kepada administrasi. Mungkin Bapak Ibu pernah atau sekedar melihat video yang disampaikan oleh statement yang disampaikan oleh Guru Gembul. Mungkin Bapak Ibu tahu Guru Gembul, bahwasanya di sana beliau berkritik pedas sekali tentang kurikulum Merdeka. Bahwasanya kurikulum Merdeka ini sebenarnya baik dari model, metode, bahan ajar dan lain sebagainya itu sama. Cuman yang membedakan yaitu administrasinya. Nah, jadi administrasi yang lebih lebih harus dilengkapi dan juga ya metode model dan lain sebagainya sebenarnya sama, cuman administrasi yang harus dilengkapi oleh guru kepada kepala sekolah, dan juga kepala sekolah pasti akan melihat hasilnya. Dan juga ada statement bahwasanya guru terbaik adalah guru yang mampu mengerjakan administrasi yang baik. Jadi kepala sekolah ini menurut saya, dan juga saya ngambil dari statement Guru Gembul bahwasanya jadi guru yang terbaik di suatu institut, suatu lembaga pendidikan atau suatu tempat, bahwasanya disampaikan bahwasanya guru terbaik ialah guru yang administrasinya lengkap. Jadi kadang ada guru yang dia ngajar, memberi tugas. Kenapa dia tidak masuk pelajaran, tapi dia dianggap sebagai guru terbaik karena administrasinya lengkap.
dan administrasinya itu disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Jadi mungkin menurut saya, yang ambil dari statement beliau bahwasanya kelemahan daripada kurikulum Merdeka yaitu dari segi administrasinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahannya Bapak Dimas. Silakan Pak Adam kalau mau menambahkan, Pak Adam. Saya dulu Bu Lisa mungkin sebentar. Oh ya, Adam terakhir lagi Bu Herma. Maaf ya Pak Adam, kamu cari tempat dulu deh kayaknya. Bentar ya. Mendesak. Kalau saya berpendapat karena kebetulan di sekolah saya adalah sudah menjalankan kurikulum Merdeka, meskipun belum menyeluruh Dewan Guru itu mengikuti pelatihan tentang IKN. Tetapi sudah tidak dapat kami rasakan untuk seluruh warga sekolah bahwa kurikulum Merdeka itu sangat bagus sebenarnya programnya untuk beberapa item. Tapi kalau untuk kebetulan di sekolah kami itu ada 2 orang guru penggerak. Jadi kami sangat merasakan sebuah perbedaan kurikulum yang baik, yang sangat bagus untuk di sekolah sini dan pada anak didik. Cuman ada hal yang mengganjal itu adalah ketika pembelajaran itu secara merdeka dibuat, ya anak-anak itu standar KKM-nya tidak ada. Jadi mereka hanya belajar terus entah mereka paham apa tidak, pokoknya akhir tahun naik kelas begitu aja. Jadi itu yang menurut saya sangat mengganjal. Terlepas daripada itu, kekurangan dan kelebihan daripada kurikulum, saya rasa insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana fitrahnya manusia itu kan selalu bisa belajar, bisa akan karena biasa. Jadi dengan terus belajar dan memahami sebuah kurikulum, saya rasa kita akan bisa menjalankan kurikulum sebagaimana mesti yang diinginkan oleh kurikulum itu sendiri. Dan insya Allah lambat laun ke depannya kita semua pasti memahami dan merasakan hasil daripada keputusan untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Mungkin itu Mbak Lisa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik. Karena awalnya saya nggak salam, jadi akhirnya saya nggak salam. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih Bu Herma. Tadi tambahannya. Oke, mungkin Bapak Ibu kita cukupkan sampai di sini ya Bu, diskusi tentang kurikulum merdekanya. Saya dengan Ibu Laila mohon maaf apabila terdapat kekurangan atas diskusi kali ini. Selanjutnya nanti mungkin kita off record dulu. Ya, saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bentar, saya off record.